Ini adalah video lanjutan soal penata layanan operasional sebelumnya. Silahkan catat jawaban yang benar dan yang salah dan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sekarang kita mulai menjawab soalnya. Soal nomor 1. Apa tujuan utama dari kebijakan keamanan informasi dalam organisasi? A. Meningkatkan produktivitas karyawan. B. Menjamin kerahasiaan dan integritas data serta mematuhi peraturan. C. Mengurangi biaya operasional. D. Mengatur jadwal kerja karyawan. E. Menyediakan fasilitas pelatihan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menjamin kerahasiaan dan integritas data serta mematuhi peraturan. Jawaban B. Karena kebijakan keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data dan sistem informasi dari ancaman serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Soal nomor 2. Apa yang merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan? A. Mengidentifikasi tujuan. B. Mengumpulkan data. C. Menentukan alternatif tindakan. D. Melaksanakan rencana. E. Mengevaluasi hasil. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi tujuan. Jawaban A. Karena langkah pertama dalam proses perencanaan adalah mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai untuk memastikan arah yang jelas bagi seluruh kegiatan yang akan direncanakan. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan Gantt chart dalam konteks perencanaan? A. Diagram yang menunjukkan struktur organisasi. B. Grafik yang menunjukkan aliran kerja. C. Alat bantu perencanaan yang menampilkan jadwal proyek. D. Sistem penilaian kinerja. E. Metode analisis risiko. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Alat bantu perencanaan yang menampilkan jadwal proyek. Jawaban C. Karena Gantt chart adalah alat bantu perencanaan yang menampilkan jadwal proyek dalam bentuk grafik batang, menunjukkan kegiatan, durasi, dan waktu mulai, serta selesai setiap aktivitas. Soal nomor 4. Apa yang termasuk dalam tahapan perencanaan? A. Membentuk tim kerja. B. Melaksanakan tugas. C. Menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya, dan mengembangkan strategi. D. Mengukur kinerja. E. Mengadakan rapat evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya, dan mengembangkan strategi. Jawaban C. Karena tahapan perencanaan mencakup menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Soal nomor 5. Apa tujuan dari teknik-teknik perencanaan? A. Menyederhanakan tugas-tugas operasional. B. Menghindari konflik internal. C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. D. Mengurangi biaya produksi. E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Jawaban C. Karena teknik-teknik perencanaan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dengan menyediakan metode yang terstruktur untuk merencanakan kegiatan. Soal nomor 6. Mengapa penting untuk mengevaluasi hasil setelah melaksanakan rencana? A. Untuk menentukan anggaran yang diperlukan. B. Untuk memastikan semua tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi area perbaikan. C. Untuk membentuk tim baru. D. Untuk menambah sumber daya. E. Untuk merayakan pencapaian. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Untuk memastikan semua tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi area perbaikan. Jawaban B. Karena evaluasi hasil penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua tujuan telah tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan di masa mendatang. Soal nomor 7. Apa fungsi utama dari pengorganisasian dalam manajemen? A. Mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. B. Mengidentifikasi peluang pasar. C. Mengembangkan produk baru. D. Melakukan promosi produk. E. Menyusun laporan keuangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
A. Mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Jawaban A. Karena fungsi utama dari pengorganisasian adalah mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya, manusia, finansial, dan material untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan teknik-teknik perencanaan? A. Metode untuk melakukan evaluasi kinerja. B. Alat dan metode untuk mengembangkan rencana yang efektif. C. Sistem untuk pengembangan produk baru. D. Proses untuk menyusun laporan keuangan. E. Metode untuk mengidentifikasi pelanggan potensial. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Alat dan metode untuk mengembangkan rencana yang efektif. Jawaban B. Karena teknik-teknik perencanaan mencakup berbagai alat dan metode yang digunakan untuk mengembangkan rencana yang efektif, seperti analisis, SWOT, diagram Pareto, dan Gantt chart. Soal nomor 9. Bagaimana Gantt chart membantu dalam proses perencanaan? A. Menyediakan analisis keuangan. B. Memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya. C. Mengidentifikasi pelanggan potensial. D. Menentukan strategi pemasaran. E. Mengembangkan produk baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya. Jawaban B. Karena Gantt chart membantu dalam proses perencanaan dengan memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya, sehingga memudahkan manajer untuk mengelola waktu dan tugas secara efektif. Soal nomor 10. Apa yang harus dilakukan setelah mengidentifikasi tujuan dalam proses perencanaan? A. Melaksanakan rencana. B. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. C. Mengevaluasi hasil. D. Membentuk tim kerja. E. Mengadakan rapat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Jawaban B. Karena setelah mengidentifikasi tujuan, langkah berikutnya dalam proses perencanaan adalah mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Soal nomor 11. Mengapa penting menggunakan alat bantu perencanaan seperti Gantt chart? A. Untuk meningkatkan penjualan produk. B. Untuk memvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek. C. Untuk mengurangi biaya produksi. D. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. E. Untuk mengidentifikasi pasar baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Untuk memvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek. Jawaban B. Karena alat bantu perencanaan seperti Gantt chart penting digunakan untuk memvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek, sehingga membantu manajer dalam mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan secara efektif. Soal nomor 12. Apa yang menjadi ciri utama kepemimpinan yang efektif? A. Mampu membuat keputusan tanpa melibatkan tim. B. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan tim. C. Mendorong partisipasi dan komunikasi yang baik dengan anggota tim. D. Memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. E. Menghindari delegasi tugas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mendorong partisipasi dan komunikasi yang baik dengan anggota tim. Jawaban C. Karena kepemimpinan yang efektif mendorong partisipasi aktif dan komunikasi yang terbuka dengan tim untuk mencapai tujuan bersama dan membangun kepercayaan. Soal nomor 13. Salah satu keuntungan utama dari kepemimpinan partisipatif adalah A. Pengambilan keputusan yang cepat tanpa melibatkan orang lain. B. Mengurangi keterlibatan anggota tim dalam proses keputusan. C. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim. D. Mengurangi kebutuhan untuk umpan balik dari anggota tim. E. Meminimalkan tanggung jawab pemimpin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim. Jawaban C. Karena kepemimpinan partisipatif meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim karena mereka merasa memiliki kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Soal nomor 14. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada pengambilan keputusan secara otoriter dan pengawasan ketat adalah A. Kepemimpinan demokratik.
B. Kepemimpinan laissez-faire, C. Kepemimpinan transaksional, D. Kepemimpinan transformasional, E. Kepemimpinan karismatik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Kepemimpinan transaksional. Jawaban C. Karena kepemimpinan transaksional fokus pada pengawasan ketat dan pengambilan keputusan secara otoriter, dengan imbalan dan hukuman untuk mencapai hasil. Soal nomor 15. Gaya kepemimpinan yang membebaskan anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri adalah A. Kepemimpinan demokratik, B. Kepemimpinan otoriter, C. Kepemimpinan laissez-faire, D. Kepemimpinan transformasional, E. Kepemimpinan transaksional. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Kepemimpinan laissez-faire. Jawaban C. Karena kepemimpinan laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri dengan sedikit intervensi dari pemimpin. Soal nomor 16. Teknik motivasi yang melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap pencapaian anggota tim adalah A. Motivasi intrinsik, B. Motivasi ekstrinsik, C. Motivasi berbasis tujuan, D. Motivasi berbasis kompetisi, E. Motivasi berbasis tindakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Motivasi ekstrinsik. Jawaban B. Karena motivasi ekstrinsik melibatkan penggunaan penghargaan dan pengakuan sebagai dorongan untuk memotivasi anggota tim mencapai tujuan. Soal nomor 17. Salah satu teknik yang efektif untuk mengarahkan tim adalah A. Menghindari umpan balik pada hasil kerja, B. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, C. Mengabaikan keterlibatan anggota tim dalam perencanaan, D. Memastikan semua keputusan diambil oleh pemimpin, E. Mengurangi kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Jawaban B. Karena menetapkan tujuan yang jelas dan terukur membantu anggota tim memahami apa yang diharapkan dan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Soal nomor 18. Salah satu strategi untuk menyelesaikan konflik dalam tim yang melibatkan kompromi antara pihak-pihak yang berselisih adalah A. Penghindaran, B. Penyerahan, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Pengacuhan, C. Kolaborasi. Jawaban C. Karena kolaborasi adalah strategi penyelesaian konflik yang melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Kolaborasi. Jawaban C. Karena kolaborasi adalah strategi penyelesaian konflik yang melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Soal nomor 19. Jika konflik dalam tim diselesaikan dengan cara menemukan solusi yang memuaskan semua pihak, metode yang digunakan adalah A. Penyerahan, B. Penghindaran, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Pengacuhan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Kolaborasi. Jawaban C. Karena metode kolaborasi mencari solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Soal nomor 20. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada inspirasi dan perubahan visi organisasi adalah A. Kepemimpinan demokratik, B. Kepemimpinan laissez-faire, C. Kepemimpinan transaksional, D. Kepemimpinan transformasional, E. Kepemimpinan karismatik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Kepemimpinan transformasional. Jawaban D. Karena kepemimpinan transformasional fokus pada inspirasi, motivasi, dan perubahan visi untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih besar. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.